Selamat pagi, selamat bergabung di Easy Farming. Kali ini kita mau ngebahas tanaman tomat hidroponik lagi. Ini tanaman tomat hidroponik yang kita tanam di greenhouse itu ada 3 tanaman. Yang satu ini menggunakan sistem acida, yang dua menggunakan sistem DFT. Umurnya kurang lebih sama dari bibitnya, tapi pindah tanamnya nggak bareng. Kemarin yang sistem acida ini pindah tanamnya duluan, kemudian nyusul yang dua itu, yang pakai sistem DFT, yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan. Nah, untuk sistem DFT sih kemungkinan kita nggak bakalan pelihara lama, karena di sistem DFT itu walaupun kita menggunakan pipa PVC-nya yang agak lumayan besar, yaitu ukuran 3 inch, dia biasanya itu akarnya cepat penuh menutupi pipa PVC-nya, jadi nanti untuk yang aliran airnya nggak bakalan lancar. Sementara di sini juga ada tanaman lain seperti melon dan anggur, takutnya malah nanti keganggu. Nah, untuk yang di sistem DFT ini ada 2 perlakuan untuk tanaman tomatnya. Yang di sebelah kiri ini kita lakukan pruning tunas airnya secara full dari awal. Nah, efeknya itu dia ke batangnya jadi jauh lebih besar, dan untuk ke tangkai bunganya juga dia jadi jauh lebih panjang dan jauh lebih besar seperti ini. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini tadinya kita tanpa pruning sama sekali, jadi cabangnya banyak banget. Ini sebagian besar udah kita buang-buangin karena terlalu banyak, terlalu rimbun, takutnya malah nutupin tanaman cabai dan tanaman anggur yang berada di kiri kanannya. Nah, itu pertumbuhan tangkai bunganya jadinya seperti ini. Karena dia nutrisinya itu terfokus ke cabang-cabang yang banyak itu, dia bunganya malah jadi kecil-kecil seperti ini. Yang ini yang di bawah paling kecil, yang atasnya agak panjang tapi tetap masih kecil. Ini yang terakhir masih agak mendingan. Untuk yang di cabang-cabangnya juga sama. Jadi walaupun dia jumlah bunganya secara kalau dibandingkan dengan yang ini, dengan umur yang sama, yang ini tuh jumlah tangkai bunganya lebih banyak. Tapi kalau misalnya dihitung dari segi jumlah buahnya, itu bisa dikatakan kurang lebih sama. Karena yang itu walaupun tangkai bunganya dikit, tapi buahnya banyak. Tapi kalau yang ini biarpun tangkai bunganya banyak, buahnya masing-masing per tangkai bunganya itu sangat sedikit. Nah, untuk tanaman yang kita perlakukan pruning ke depannya kayak gimana? Jadi yang tidak di pruning udah jelas tadi dapat bunganya lebih banyak, tapi yang di pruning nanti setelah tingginya 2 meter kan berarti kita nggak bisa dapat bunga lagi kecuali itu dipanjangin terus. Nah, kalau misalnya terlalu panjang terus-terusan kelihatannya kurang bagus, karena greenhouse kita nggak didesain untuk penanaman seperti itu. Nah, biasanya kalau di luar negeri tanaman tomat itu nanti akan dirambatkan ke pinggir. Kalau kita nanti ke depannya setelah pucuknya itu nyampe ke atas seperti ini baru nanti yang biasanya tunas airnya kita pruning, nanti kita pelihara tunas airnya, kita pecah. Jadi yang satu mungkin ke arah depan, yang satu ke arah kanan, yang satu ke arah samping. Jadi bisa pelihara 3 atau bahkan 4 kalau misalnya yang satunya diarahkan ke belakang. Tapi tetap nanti setelah keluar cabang, misalnya 4 cabang kita pelihara, depan, belakang, kanan, kiri, itu yang di cabang-cabangnya seperti ini nanti jadinya ini harus tetap dibuangin lagi tunas airnya, jadi biar nggak terlalu banyak. Kalau misalnya ini dibiarkan, nanti ini jadinya rimbun banget. Di atas ini jadinya rimbun banget, tertutup, tapi kemungkinan tadi kualitas buah tomatnya itu nggak bakalan sebagus kalau misalnya dahannya kita pruning-pruningin terus tunas airnya. Nah, kenapa kalau misalnya di bawah seperti ini kita anjurkan untuk di pruning, tapi setelah nyampe di atas ini kita anjurkan untuk pelihara beberapa cabang? Karena gini, pada saat kita mulai tanam, biasanya di batang bawahnya itu masih kecil. Ibarat lalu lintas, kalau misalnya jalannya itu kecil terus dibagi cabang-cabang, otomatis lalu lintas nutrisinya ke cabang-cabang itu pembagiannya jadi lebih kecil lagi. Sementara kalau di sistem ini kita pelihara dulu tanamannya sampai besar, bongsor seperti ini. Nah, setelah besar nyampe di atas, terus baru dibagi-bagi cabang. Ini lalu lintasnya udah cukup besar untuk mengantarkan nutrisi ke 4 cabang yang ada di atasnya. Jadi nantinya cabang-cabang di atasnya itu dia masih bisa dapat nutrisi secara optimal. Dengan demikian nanti pertumbuhan yang cabang-cabang yang di atasnya itu, daun dan buahnya itu bisa tetap optimal dan besar-besar seperti tangkai-tangkai bunga yang ada di bawahnya. Sementara untuk yang di sistem DFT ini, karena kita mau peliharanya cuman sampai buahnya besar aja,
Nanti untuk yang pucuk-pucuk di atas ini setelah muncul bunga terakhir, kayak misalnya yang ini di sini udah ada bunga, nanti pucuk-pucuknya akan kita buang-buangin semua seperti ini. Jadi nanti ke depannya bukan cuman tunas airnya aja yang kita buang-buangin, tapi pucuknya juga yang muncul di sini akan kita buang-buangin juga. Mungkin sekian dulu video untuk hari ini. Buat teman-teman yang udah menyaksikan, terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.